Assalamualaikum seluruh Mbak Yu dimanapun berada. Saya Mbak Yu. Hari ini saya memberi tips untuk soal garam krosok. Seluruh Mbak Yu dimanapun berada, tetap stay, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga lingkungan, dan jaga keluarga. Sayangi keluarga Anda juga. Jangan kumpul-kumpul dulu, dan semoga kita bisa sehat semuanya dan terhindar dari virus corona. Dengan banyak doa, insya Allah kita bisa menang, dan semoga tahun ini semuanya diberkahi kekuatan, dan tahun ini semoga cepat selesai semuanya virus corona dan pergi dari kehidupan ini. Amin. Hari saya memberi tips soal garam krosok. Di lingkungan kita, di beberapa tempat namanya garam krosok ya, seperti ini. Nih. Garam krosok ini mudah dicari. Biasanya untuk orang jualan pindang ataupun orang jualan makanan seperti buat es krim pun perlunya kadang-kadang loh ya, itu perlu dengan es puter, itu perlunya garam krosok seperti ini. Jadi fungsinya untuk apa? Jadi di samping untuk tolak balak juga, dan untuk ngebatin orang yang kena panas, juga untuk tolak balak orang yang kena santet ataupun kiriman dari orang. Dengan garam ini kita ambil 3 genggam garam, taruh di bawah tempat tidur. Bagi orang yang kena santet ataupun kena kiriman ataupun kena sawan ataupun kemasukan, dengan dibakar garamnya dan orangnya itu suruh melangkahin, atau orangnya tidur di atas ranjang, garamnya dibakar juga bisa. Itu bisa menetralisir, insya Allah menyembuhkan dari orang yang terkena gangguan makhluk halus ataupun kiriman. Jadi sekali lagi ya, dibakar ataupun dilangkahin garamnya, atau dibakar ditaruh di bawah tempat tidur, atau ditaruh di sampingnya kita tidur juga bisa. Dan baca Al-Fatihah sama syahadat 7 kali. Garam krosok yang murah harganya ini bisa bermanfaat buat semuanya ya. Ini hal sepele tapi bisa kita manfaatkan untuk pengobatan kita. Juga untuk sawan, tolak balak seperti itu, kita untuk membuat pelarisan usaha dengan beberapa media. Garam adalah salah satunya media yang untuk pelarisan tersebut. Karena fungsi garam ini apa? Tolak balaknya. Dan ada doanya sendiri yang jelas. Ada tolak balak di mana gangguan dari apapun itu bisa lenyap. Bahkan untuk tuyul pun, bila tuyul dihadiahi dengan seperti kaca ditambahi dengan garam, dan ada juga lalat hijau, tahu lalat hijau ya, ditusuk itu, dibuat main-mainan, itu tuyul akan berhenti, dan justru akan berhenti dan memberikan uang yang dia dapat gitu loh. Jadi kita kalau begal, istilahnya ini kasarnya, tapi jangan ditiru ya. Begal tuyul itu dengan dia jalan, dipotong di jalan, dan mati disuruh berhenti dengan beri cermin, beri tusukan sate lalat hijau sama garam krosok, uang berapapun yang dia dapat akan berhenti ke kita dan dikasihkan. Justru dia tertarik dengan lalat hijau dan cermin tadi. Tapi untuk tolak balaknya, ini garam krosok ini tidak bisa masuk ke rumah kita medianya, tapi dengan doa tertentu. Ada juga yang bertanya, Mbak Yu, garam krosok bisa nggak untuk penangkal ular, biar ular tidak masuk ke rumah? Bisa, tapi tidak semuanya. Yang paling bagus itu kapur barus. Kalau kapur barus itu bisa untuk ular biar tidak masuk rumah. Karena harum-haruman itu kadang ular tuh tidak mau dan tidak mau melewati batasnya itu. Jadi kalau garam krosok, sebagian binatang bisa dengan garam krosok seperti itu. Jadi jangan sampai keliru. Dan ini juga untuk saya tadi bilang tolak sawan. Bagi anak yang suka nangis terus kalau malam, yang masih balita, dengan bawang merah, juga bawang merah dicampur dengan minyak telon atau kayu putih, dengan sedikit garam krosok juga, diberi doa Al-Fatihah sama syahadat ataupun agama kepercayaan sendiri-sendiri, didoakan, diusapkan di umur-umuran kepala, sama perut, dipuser, sama telapak kaki, sama ketiak, insya Allah anak juga akan sembuh ya. Jadi saya bicara di sini bukan untuk pamer-pameran atau dalam arti sok tahu, bukan. Saya memberi saran agar kita manfaatkan obat yang ada di sekitar kita, obat alami ini yang murah didapat, yang mudah didapat dan murah. Jadi tidak ada salahnya kita untuk mempergunakannya. Juga untuk yang saya pernah juga ngerjakan, juga kita mau mengadakan pertandingan nih, garam krosok ini juga sebagai tolak balak di saat lawan kadang-kadang memakai ilmu-ilmu tertentu. Karena ada saya beberapa kali megang satu perlombaan gitu juga atau pertandingan, garam krosok ini juga saya pakai. Jadi kalau kita yang skala kecilnya, kita untuk keluarga kita atau orang yang di sekitar kita, untuk kesembuhan karena santet, pelet, sawan, juga untuk tolak balak orang dagang, juga untuk anak kecil yang panas ataupun
gangguan dari makhluk halus ataupun berbagai media yang bisa digunakan untuk yang berbau gangguan dari makhluk halus. Juga yang bertanya juga nih, Mbak Yu, apakah Mbak Yu merokok? Karena di videonya di YouTube kok Mbak Yu ada di sini ada rokok. Jadi gini ya, saya tidak merokok, saya tidak melakukan aktivitas seperti itu. Rokok bagi saya di sini rokok tertentu yang jelas. Ada rokok kelobot, rokok kelobot itu rokok yang dari jagung. Ada rokok tertentu yang memang saya gunakan untuk sajen. Dan itu saya gunakan di saat-saat tertentu. Tapi saya muslim, saya melakukan sholat, tapi kembali lagi, ini bukan saya tidak merokok, ini hanya media saja untuk melakukan aktivitas ritual saya, seperti itu, ya. Jadi saya kembali lagi garam, apa yang saya jelaskan di sini semoga bermanfaat. Jangan lupa berdoa, karena dari hal kecil ini semoga jadi obat, dan manfaatkan sekitar kita secara bijak. Itu jaga di rumah, tetap manfaatkan keadaan di rumah, perbaiki semua, ambil positifnya, banyak doa. Yakin di saat kita punya masalah sebesar apapun itu, pasti Tuhan juga memberi hal yang baik di balik permasalahan itu. Jangan pesimis, dan kita tetap harus punya semangat, satu sama lain harus menguatkan. Semoga secepatnya corona berakhir, semoga berapa bulan ini semoga bisa dituntaskan, tinggal kita sisa-sisa waktu yang ada, semoga bisa memperbaiki keadaan yang lebih baik lagi. Jelas-jelas banyak doa, banyak usaha, dan menjaga semuanya agar mata rantai dari virus corona bisa berakhir. Saya tidak menakut-nakuti, yang jelas apapun saat ini kita upayakan, kita usahakan, dan kita banyak doa. Dan moga-moga saya bilang berapa bulan lagi, harapan saya besok pagi ya corona akan berakhir, harapan saya sebagai manusia. Tapi semoga beberapa bulan ini semoga berakhir, dan kalaupun tahun ini masih belum selesai semuanya, semoga dengan beberapa bulan berakhir, sisa waktu dari tahun ini ataupun tahun depan, walaupun kita perlu proses untuk menjajaki ekonomi yang sudah rusak, kesehatan yang sedang dicoba ini semuanya, semoga dengan kita meniti, merangkak, berdiri, semoga semua seperti semula lagi. Walaupun semua perlu proses, ya. Jadi tetap semangat, moga-moga diberi rezeki, moga-moga diberi jalan keluarnya semua. Semoga kita diberi kekuatan, minta kekuatan sama yang di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijaga dari hal yang tidak baik. Yang punya jangan menunggu punya, jangan menunggu kaya. Ayo berbagi. Saatnya ini cobaan yang Tuhan kasih ini agar kita bisa berbagi. Siapapun yang punya, siapapun yang mampu dan mau ikhlas, sekecil pun bisa untuk manfaat orang banyak, ya. Saya bilang garam bisa bermanfaat, kelapa diri kita juga tidak bermanfaat buat orang banyak, ya. Jaga kesehatan, sehat semuanya, salam rayu dan wassalamualaikum. Semangat, monggo.